Baik, kita tadi bagaimana cara sampai kepada permasalahan bagaimana supaya kita bisa meninggalkan riba. Angka pertama kita harus tahu yang namanya riba itu mana. Yang kedua, kita tahu riba adalah dosa besar. Nggak main-main ya orang yang melakukan riba. Sehingga ketika seorang mau melakukan, dia tahu nih, ini nggak main-main. Tapi yang ketiga, engkau harus tahu apa sih yang mendorongmu melakukan riba. Apa? Ini penting. Tadi anak katakan mengetahui penyebab kita melakukan riba akan membuat kita bisa memperbaiki diri. Sehingga kita tidak mengribain orang. Karena sebabnya itu sudah kita hilangkan dari diri kita. Para ulama menyebutkan bahwasanya yang memotivasi atau yang mendorong orang itu melakukan riba ada 8 perkara itu untuk orang awam. 3 khusus untuk orang-orang yang beragama dan berilmu. Kita akan bicara 8 yang buat orang-orang awam yang pertama, buat kita-kita nih. Yang pertama adalah ghibah dikarenakan kita marah sama orang itu. Jadi engkau nggak suka karena kau marah, maka akhirnya engkau melakukan ghibah, marah sama orang itu. Dikatakan kepada Hasan al-Basri, inna fulanan irtabaka, seharusnya fulan telah menggibain. Lalu diceritakan Hasan al-Basri menghadiahkan sewadah rutab kurma muda. Kemudian ketika kurma itu nyampe kepada orang yang diribain, orang ini bingung. Maka dia datang kepada Hasan al-Basri mengatakan, aku ini ribain kau, terus kau hadiahkan kepada aku ini. Lalu dia berkata, engkau memberikan hadiah kepadaku kebaikan-kebaikanmu, aku ingin memberikan balasan kebaikan buat engkau. Abdullah bin Mubarak berkata, andai kata aku menghibai seseorang, lau kuntu mughtaban ahadan, kalau aku nih ribain orang, laghtabtu walidayya, maka orang yang aku akan ribain adalah kedua orang tuaku, karena mereka adalah orang yang paling berhak mendapatkan kebaikan-kebaikanku. Masa aku beramal kebajikan lalu aku kasihkan kepada orang lain? Kemudian kalau kau sedang marah kepada seseorang dan kau ingin menyalurkan emosi dengan cara menghibain dia, maka kau berusaha untuk diam. Mati lagi lampunya. Nah, ya Karim, subhanallah. Alhamdulillah hidup lagi.
Jamaah, subhanallah ya, kita sekarang menjadi orang yang ya hidupnya bersandar kepada banyak hal. Kalau ada yang hilang dari kehidupan kita, kita baru akan merasakan kalau ternyata itu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tapi kalau tidak hilang dari kita, kapan kita akan merasakan kenikmatan listrik nih? Kalau sekarang pernah, ya Allah, alhamdulillah, kau kasih nikmat listrik buat aku, lampu, aku bisa baca, lampu dengan itu aku bisa menjamu tamu di malam hari. Kadang-kala kita tidak pernah mensyukuri itu nikmat. Baru kita akan merasakan nikmat itu tatkala dia hilang. Seperti sekarang kita di kampus STDI, Masya Allah, 2 kali ini padam. Ya terus mau diapain? Yang salah siapa? Tapi kelebihannya nih pakai HP nih, karena pakai baterai, jadi masih bisa terus live. Tapi sambil menunggu komputer kita hidup, nanti kita akan lanjutkan bagaimana atau penyebab-penyebab orang awam menggibahin itu apa. Yang pertama tadi kita sampaikan, marah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita menahan emosi kita. Dan Allah Jalla Jalaluhu tatkala menyebutkan penghuni surga, salah satu sifat mereka adalah wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kata Allah Jalla Jalaluhu, penghuni surga adalah orang-orang yang mereka menahan emosi mereka. Mereka memaafkan orang. Mereka menahan emosinya dan memaafkan orang. Artinya tadi, ketika kau marah sama orang, kau jadi kepingin ngomongin dia. Kau jadi ingin berbicara tentang dia. Dan memang dia punya salah sama kau mungkin. Tapi jangan sampai kesalahan dia kepadamu membuat engkau melakukan kesalahan kepada dia. Ustaz, kan kesalahan dibalas sama kesalahan. Allah menyuruh idfa' billati hiya ahsan. Balaslah dengan yang lebih baik. Jadi kesalahan dibalas dengan yang lebih baik. Itu dengan cara memaafkan dia, sehingga engkau tidak terjebak dalam apa? Terjebak dalam berbagi pahala sama dia. Tunggu bentar, majelis taklimnya. Astaghfirullahaladzim. Baik, bismillah, alhamdulillah.
Sabar, semuanya harus sabar, nggak boleh marahan. Nah, bismillah. Baik, assalamualaikum. Jadi afwan banget, ana udah keringetan di sini. Jadi, jemaah kita lanjutkan tadi. Penyebab pertama yang mendorong orang melakukan ghibah adalah karena amarah. Dia marah sama orang, maka dia tahan emosinya. Karena penghuni surga adalah orang-orang yang menahan emosinya. Dan ketika ada seorang sahabat datang menjumpai Nabi SAW, meminta nasihat, apa kata Nabi SAW? La taghdab, kau jangan marah. Artinya amarah itu menarik engkau kepada dosa-dosa yang lain. Salah satunya ghibah. Kau tuh ngomongin dia karena kau marah. Itu yang terjadi. Kemudian penyebab kedua, sekedar untuk menyenangkan sohib-sohib, untuk menyenangkan teman. Karena teman-temannya, ya, untuk menambah suasana majelis semakin menyenangkan lah. Dan dia berpikir kalau dia mengingkari, itu akan menyebabkan orang-orang kabur, nggak suka sama dia. Subhanallah. Orang yang menyuruh kepada kebaikan di sini. Engkau jangan mau menyenangkan sahib-sahibmu lalu kau membuat Allah murka kepada. Engkau takut kepada mereka tapi kau tidak takut kepada Allah. Teman-temanmu tidak akan memberikan manfaat kepadamu pada hari kiamat nantinya. Ketika hubunganmu sama dia, ya Allah, ya Karim, Ja'al kahruba. Listriknya padam lagi. Ana tidak bisa berbuat apa-apa. Tunggu sebentar. Bismillah ya Allah. Bentar. Ya, sekarang hidup lagi listriknya. Jadi yang kedua, tadi kita bahas sambil menunggu. Nah, kita lanjutkan kajian kita. Jadi yang pertama tadi yang menyebabkan orang melakukan ghibah ada karena amarah. Yang kedua hanya untuk menyenangkan sahib-sahibnya. Ingat seorang hamba apabila mencari keridhaan manusia dengan membuat Allah murka, maka Allah akan bikin semua orang gak suka sama dia. Dan sebaliknya, barang siapa yang mencari keridhaan Allah, walaupun akhirnya orang-orang semua murka kepada dia, Allah akan bikin semua orang suka sama dia. Artinya,
Engkau ketika mau ribain atau menyambung omongan fulan hanya untuk menyenangkan sahib-sahibmu, ingat, engkau sejatinya membuat Allah murka. Allah mengatakan, khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Kau ambil yang baik, yang ma'ruf. Kemudian kau jadilah orang yang gampang memaafkan dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. Di antara orang-orang bodoh adalah mereka yang memberikan pahala mereka kepada orang lain. Dan antum bisa bayangin ya, pahala orang yang diribain. Kalau A diribain, yang ribain 5 orang, bisa jadi dia masuk surga lebih dulu sebelum kau nanti. Pahala 5 orang dikasihin sama dia. Nanti diribain lagi sama orang lain. Biasanya nyambung tuh. Ada orang-orang yang kerjanya ribain, maka hati-hati. Engkau jangan mau menyenangkan orang, kemudian engkau melakukan ghibah. Yang ketiga, yang membuat orang awam kadang-kala ngomongin orang itu sekedar bersenda gurau. Ya, untuk menghabiskan waktu aja lah. Fulan gimana? Oh, fulan kayak gini, macam-macam. Kadang-kala dia ditambah lagi dengan dusta. Ada yang berusaha untuk ngikutin gayanya. Fulan tuh kayak gini nih jalannya. Untuk sekedar bersenda gurau itu pun riba. Cari senda gurau, Rasul SAW bergurau, tapi beliau tidak berdusta. Yang keempat, yang mendorong orang untuk melakukan riba adalah perasaan lebih baik dari fulan. Dia punya perasaan, dia lebih utama dari fulan, sehingga dia merendahkan fulan. Dan ini banyak jemaah. Ada sebagian orang yang ketika ngobrol, gimana fulan? Aduh lah, oh usah ngomong tentang fulan lah. Semoga Allah mengampuni dia. Omongan dia tuh ghibah. Semoga Allah mengampuni dia, kan merasa dia tuh banyak salahnya. Semoga Allah mengampuni dia. Kadang-kala orang tidak merasa itu ghibah. Makanya kita dilarang memiliki sifat kibir, sombong, merendahkan orang lain. Kemudian yang kelima, untuk mencari alasan buat dirinya. Kemudian umpamanya dia menyebutkan di sini sebutkan ada orang yang melakukan ini. Dia ingin menyebutkan sebuah kelakuan buruk yang dia ingin mentahdir orang. Kadangkala orang ini sebenarnya cukup tidak menyebutkan pelakunya. Dia mengatakan, kau jangan seperti fulan tuh. Kenapa kau harus mengatakan jangan seperti fulan? Bukankah kau bisa, engkau jangan pura-pura baik, engkau jangan bermuka dua. Tapi ini kadangkala dia untuk mewanti-wanti orang-orang dengan mengatakan kau jangan seperti fulan tuh, bermuka dua, aku nggak suka tuh. Nggak perlu kau katakan itu. Cukup engkau mengatakan kau jangan bermuka dua, itu sifat yang tidak baik, tanpa engkau harus mencari contoh, menjadikan fulan contoh buat kau. Apa perlunya kau berikan contoh fulan? Kalau kau mau kasih nasihat, kau datang ke tempat dia. Kemudian penyebab yang keenam, dia pura-pura berbangga diri, ingin mengangkat dirinya dan merendahkan orang lain. Dia mengatakan fulan jahil. Aduh, fulan ini orang bodoh nih, nggak ngerti apa-apa. Pembicaraannya sangat nggak bisa diterima. Ya, ini juga kembali kepada kesombongan. Yang ketujuh yang menyebabkan orang ghibah, hasad. Hasud kau.
Kau ngomongin fulan itu karena kau hasud. Dan ini termasuk orang-orang yang menakutkan orang yang hasud. Kau tidak ridho Allah memberikan nikmat kepada dia. Kau ngomongin dia karena kau hasud. Maka perhatikan orang yang riba, kau katakan, kenapa aku ngomongin fulan? Oh, kayaknya hasad aku. Bisa jadi karena hasad kau ngomongin fulan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wala tahasadu. Kalian jangan hasad. Itu termasuk penyakit yang membahayakan. Beliau mengatakan, dabba ilaikum da'ul umam qablakum. Telah menimpa kalian penyakit-penyakit umat sebelum kalian. Apa? Al-hasadu wal-baghdha. Iri dan dengki. Apa bedanya iri dan dengki? Kalau dengki itu biasanya bersama amarah. Kalau iri nggak harus kau marah sama dia, enggak. Tapi kalau dengki biasanya sama amarah. Itu kebencian telah menimpa kalian. Maka kita perlu menyelamatkan diri kita dari sifat hasad. Kalau Allah memberikan kemuliaan kepada fulan dan kau kepingin sama apa yang Allah berikan kepada fulan, mintanya sama siapa? Mintanya sama Allah yang kasih sama dia. Allah yang kasih sama dia. Maka kau seharusnya minta kepada dia, kepada Sang Pencipta yang memberikan segala-galanya, tanpa engkau harus memiliki sifat hasad kepada saudaramu. Kemudian yang ke-8, penyebab yang ke-8. Penyebab ke-8, dia berpikiran kalau temannya itu akan ribain dia. Maka dia ribain dia dulu. Kenapa? Supaya nanti fulan itu kalau menjadi saksi, memang dia tahu fulan akan menjadi saksi dalam satu permasalahan. Dan kau tahu. Maka kau bersegera menceritakan keburukannya dengan harapan kesaksian dia ditolak. Biasanya yang seperti ini ditambah dengan kebodohan, dengan kebohongan. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian ada pun 3 yang mendorong orang melakukan ghibah, yang dilakukan oleh orang-orang yang berilmu, orang-orang yang agamis, orang-orang yang udah pada ngaji nih, yang udah tahu dengan hukum. Dan ini permasalahan yang sangat menakutkan jamaah. Ketika kita pun menghibain orang lain. Ada bab menceritakan, bukan menceritakan, artinya menjelaskan tentang kesalahan orang agar orang-orang tidak terkecoh dengan kesalahan fulan. Itu babnya ada. Tapi hati-hati. Betulkah engkau menceritakan itu lillahi ta'ala atau kau ghibah? Kemudian apa 3 hal yang menyebabkan orang berilmu kadangkala terjebak dalam kejahatan syaitan ini? Yang pertama, Masya Allah. Tapi nggak apa, ini mati lagi nih. Ana barusan mau hidupkan Skype, ternyata malah lagi. Kadangkala orang yang berilmu itu menghibain karena dorongan agama yang menyebabkan dia takjub dengan mengatakan ma'ajab ma ra'aitu min fulan. Dia mengatakan, oh kok aneh si fulan melakukan ini. Kau mengatakan aneh fulan melakukan ini, kau sebutkan namanya. Akhirnya kau ghibain dia tanpa kau sadar. Yang kedua, kalau tadi karena dorongan agama kau takjub, yang kedua karena kau kesian sama fulan. Dengan aduh fulan miskin, aku kesian sama fulan nih. Aku kesian. Kau betul kesian sama fulan, tapi akhirnya kau ghibain fulan, menceritakan keburukannya. Dan itu syaitan berhasil menyebabmu.
Engkau mengatakan kesian fulan ini, fulan kau menyebutkan namanya. Fulan punya kesalahan, umpamanya maaf fulan punya akhlak yang buruk ya, kau aduh kesian fulan ini kayaknya nggak belajar adab fulan ini. Aduh. Kau mengatakan kau udah ribain dia. Dan yang ketiga, engkau ribah dengan dorongan marah karena Allah Jalla Jalaluhu. Karena fulan melakukan kemungkaran, maka engkau menyebutkan kesalahan-kesalahan fulan dengan dalih engkau ingin membela agama Allah Jalla Jalaluhu. Iya, memang kalau dibutuhkan menyebut namanya kau sebutkan. Kalau dibutuhkan. Dan para ulama menjelaskan, ketika engkau hendak mentahdir fulan umpamanya, mewarning manusia dari kesalahan fulan, dia punya 5 kesalahan umpamanya, cukup dengan menyebutkan 1 orang akan meninggalkan dia, selesai. Kalau memang harus menyebutkan namanya. Tapi kalau tidak perlu menyebutkan namanya, kau tidak perlu sebutkan namanya. Intinya kau hanya ingin mewanti-wanti orang dari ucapan dia. Rasul sallallahu alaihi wasallam kadang-kala naik mimbar, beliau mengatakan, "Ma balu aqwamin, kenapa nih ada orang-orang mengatakan ini dan itu?" Ucapannya yang disebutkan. Kalau memang itu cukup. Jadi bab ini jamaah perlu dipelajari dengan detail agar kita tidak membela agama, niatnya belain agama, ternyata ditunggangin sama syaitan. Barakallahu fiik ya. Mungkin itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini berkaitan dengan bagaimana tobatnya orang yang melakukan ghibah dan apa saja yang mendorong orang sebenarnya akhirnya dia menghibain orang lain. Bagaimana orang yang berilmu kadang-kala dia takjub dengan seseorang, heran sama orang, lalu menyebutkan namanya, atau dia kesian sama fulan, dia sebutkan namanya, atau dia marah karena Allah Subhanahu wa taala dan disebutkan namanya padahal tidak perlu. Kalau perlu disebutkan, disebutkan. Kalau perlu. Dan ini antara kau sama Allah, nanti kau akan dihisab. Para ulama menjelaskan tuh, para muhaddithin, orang-orang ahli hadis yang mereka menceritakan tentang kelemahan seorang perawi hadis, dia berada di bab yang sangat baik sekali. Tapi sekali tergelincir, salah niat, kau akan masuk riba. Yang dilarang dalam agama. Baik, barakallahu fiik, kita masuk ke sesi tanya jawab. Tafadhol. Kalau ada pertanyaan, bentar. Ana hidupin mungkin via WA ya. Ana akan kerasin suaranya, bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Tunggu bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Mau dibacakan atau difoto? Dibacakan aja. Pertanyaannya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana sikap kita apabila rumah tempat kami sering dijadikan tempat untuk berkumpul keluarga? Iya. Ini majelis ghibah untuk menasehati sulit karena yang hadir rata-rata tidak hanya dari usia tapi juga dari silsilah lebih tua dari kami. Untuk meninggalkan majelis pun sulit Ustaz karena adanya di rumah kami kan kami harus memelayakan tamu.
Nah, Bagaimana sebaiknya Ustaz? siap. Ini ada pertanyaan yang menarik ya, tentang bagaimana orang yang rumahnya menjadi tempat kumpul keluarga. Keluarga kumpulnya di sana. Biasanya yang dibicarakan adalah riba. Kita mau ngasih tahu mereka lebih tua, mereka lebih sepuh ya, sehingga susah. Bagaimana caranya? Ya caranya bikin kajian. Datangkan ustadz. Masalah riba ini semua sepakat nggak boleh. Datangkan seorang ustadz. Sekali-kali nih katakan kepada mereka, bagaimana nih kita dengarkan umpamanya seorang ustadz berceramah tentang adab bermajelis supaya majelisnya bermanfaat, ini itu, pelan-pelan. Kalau enggak, perorangan. Artinya kita datang kepada orang yang tertua di antara mereka, kita mengadu. Tidak mengadukan dia, tapi mengadukan bang, atau kalau kakak paling tua, katakan ini gimana ya kondisinya, kita takut kita dapat azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dia ceritakan tentang masalah ribah ini dengan cara yang baik. Ya mudah-mudahan dia mau menerima. Dia minta mungkin abang bisa kasih nasihat lah kepada mereka ketika mereka nanti duduk, kita mulai pembicaraan dengan sebuah nasihat. Karena kadangkala orang itu riba disebabkan nggak ada bahan yang dibicarakan. Dia tadi sekedar bukan karena hasad, enggak. Bukan karena marah sama sekali, sekedar ngisi majelis. Itu penyebabnya orang awam kadangkala. Mengisi waktu untuk ngomongin orang. Barakallahu fikum. Baik, pertanyaan yang selanjutnya, Masya Allah, anak akan baca. Bismillah. Masya Allah. Ini muter-muter jamaah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menghadapi penggibah yang sudah menjadi karakternya? Sudah diingatkan tapi masih aja seperti itu. Akhirnya jadi gak mau bersahabat. Iya jamaah, tadi Ana sampaikan ada orang yang melakukan riba, dia itu merasa gak masalah. Dia merasa, apa sih salahnya riba? Penyebabnya apa? Penyebabnya karena dia kurang ilmu. Dan kalau bicara karakter seseorang, orang itu karakternya bisa dirubah. Rasulullah SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Berarti dia bisa dirubah. Cuma bagaimana caranya? Kau cari cara. Mungkin orang ini nggak mau dengar dari aku. Mungkin dia tidak tahu tentang bahaya riba. Orang kan taunya aja, jangan ngerumpi udah, jangan ngomongin orang. Tapi dia tidak kebayang seperti apa besarnya dosa riba. Sehingga tadi dia tidak pernah bertobat. Jangan bicara merubah karakternya. Tobat aja tidak pernah terpikir di diri dia. Karena sebagian merasa itu bukan dosa. Maka tugas kita adalah bagaimana kita menyampaikan tentang riba secara utuh dengan dia. Tidak sedikit-sedikit. Sebenarnya sih cukup. Kalau kita bicara firman Allah, wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita. Mungkin salah satu cara tuh kalau majelis keluarga, bikin pamflet seakan-akan hiasan dinding tentang riba. Tapi sama artinya, tujuannya bukan menghiasi dinding, tapi tujuannya artinya di bawah. Tulis tuh. Jadi orang yang datang di majelis itu ngelihat itu terus dia. Aduh, mau ribain kelihatan tulisan itu. Penggibah akan akan menggaruk-garuk, mencakar-cakar dirinya keluar. Penggibah mentransfer pahala. Sebut, mungkin yang seperti itu bisa membuat orang itu berubah insya Allah. Yaitu harapan. Kita tetap harus berusaha.
Baik. Pertanyaan selanjutnya. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, waktu muda kita kecewa dengan beberapa orang. Oleh karena itu, kita bicarakan orang-orang itu. Bagaimana solusinya? Sedang orang-orang yang ghibah sudah tidak ada lagi, jauh dan tidak ketemu lagi. Mohon solusinya. Nah, ini pertanyaan menarik nih. Tadi kan kita udah bahas bagaimana tobatnya orang ghibah kalau orangnya udah meninggal dunia, orangnya udah nggak ada. Kita tetap berusaha mencari untuk meminta maaf. Nggak main-main urusannya. Pahalamu udah diambil dia tuh. Kalau nggak ketemu, kau berusaha beramal kebajikan untuk dia, mendoakan dia, beristighfar untuk dia. Kau punya sesuatu, kau bisa sodakohkan atas nama dia, dengan harapan kelak nanti kebaikan-kebaikan itu menghapuskan dosamu kepada dia. Barakallahu fikum. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana bila kita sedang membicarakan tentang pemerintah? Misalnya presiden, gubernur, aparat pemerintah lainnya. Apakah itu termasuk ghibah? Dan bagaimana bila kita sedang membicarakan seorang anak yang mungkin, oh ini ada pertanyaan lanjutan. Tapi berkaitan dengan kau bicara tentang pemerintah, apa yang kau bicarakan? Kau diskusi tentang kebijakan pemerintah. Dan kau bisa memberikan solusi. Ya, diskusimu insya Allah diskusi ilmu. Ada kebijakan pemerintah seperti ini. Gimana nih, apakah bisa diterima atau tidak? Atau kita bisa memberikan masukan. Tapi kalau engkau menggibain fulan-fulan di pemerintah, tanpa engkau ada alasan yang dibenarkan, ya masuk ghibah tetap. Aduh, fulan nih gayanya kayak gini nih. Fulan nih kayaknya bohong nih. Fulan nih kayak gini. Itu tetap masuk ghibah. Tapi kalau engkau membicarakan kebijakan pemerintah, duduk bersama, membahas bagaimana solusinya, lalu setelah itu bisa menyampaikan solusi itu kepada pemerintah, karena pemerintah minta masukan-masukan dari rakyat. Kita memberikan masukan kepada pemerintah dengan cara yang baik, dan tidak dengan cara menggibah-gibahin. Baik, pertanyaan selanjutnya. Dan bagaimana bila kita sedang membicarakan seorang anak yang mungkin sedang bermasalah dengan anak lain? Apakah itu ghibah? Karena biasanya menyebutkan nama anak tersebut supaya kita orang tua dapat hati-hati dan memperingatkan anak kita. Tapi ghibah yang diperbolehkan udah pernah kita bahas. Ada 6 yang diperbolehkan. Di antaranya adalah orang yang dizalimin melaporkan kezaliman orang yang menzalimin dia. Atau orang yang hendak memberitahu tentang fulan. Fulan yang mana sih? Fulan tuh afwan, yang di pipinya ada bekas jahitan. Umpamanya. Fulan yang mana? Fulan tuh yang pincang. Bukan dia hendak menjelekkan fulan. Tidak, karena fulan dikasih tahu nggak paham-paham mana fulan. Atau tujuannya muhadziri, mewanti-wanti, hati-hati. Fulan nih, ini narkoba. Kita tujuannya berbicara itu bukan membicarakan kejelekannya, tapi memperingatkan orang-orang supaya anaknya tidak berkumpul dengan fulan. Itu termasuk yang diperbolehkan. Ketika tujuannya tadi mewanti-wanti, bukan menceritakan keburukannya, sekedar untuk ya menyenangkan hati, bukan. Itu diperbolehkan. Baik, kemudian pertanyaan selanjutnya, Ustaz, bolehkah kita membicarakan kesalahan orang lain dengan keluarga sendiri, suami, ipar, adik, dan lain-lain, dengan tujuan supaya kita mengambil pelajaran dari kesalahan tersebut? Mohon penjelasannya, Ustaz. Kalau berbicara kesalahan orang, ini kan seakan-akan kita mau ngambil pelajaran dari kesalahan fulan. Kalau tujuanmu mengambil pelajaran, maka kau tidak perlu menyebutkan namanya. Kau sebutkan ada fulan nih, kayak gini, kayak gini, kayak gini, sehingga keluarga nggak ada yang tahu. Karena tujuanmu bukan fulan, tujuanmu pelajaran yang terserap dari peristiwa itu. Ada fulan datang, istri mengatakan, bang, kau tahu dengan fulana? Allah, fulana nih bang,
gara-gara suka main HP, suka WhatsApp dengan macam-macam, akhirnya dia diceraikan sama istrinya. Seharusnya kan pelajaran itu buat kau. Kau tidak perlu menyebutkan nama fulan. Kau sebutkan dengan inisial ya. Boleh, nggak ada masalah. Yang penting orang-orang tidak tahu siapa yang dimaksud dengan hal itu. Ustaz, bagaimana jika rasa kesal, rasa benci kepada seseorang itu hanya ada di hati, tidak diucapkan di lisan, hanya dongkol aja, belum sampai dikeluarkan dengan kata-kata? Apakah itu berdosa dan termasuk suudzon, Ustaz? Nah, berkaitan dengan kebencian. Kau lihat kebencianmu kepada seseorang karena Allah atau karena dirimu sendiri. Kemudian setelah itu, apakah kebencian yang kau simpan di dalam dadamu ada manfaatnya buat kau? Kalau nggak ada manfaatnya, kau seperti apa? Engkau seperti menyimpan sesuatu yang busuk dalam hati. Kalau kau marah fulan melakukan dosa, kesalahan kepadamu, dan kau akan tuntut pada hari kiamat, itu boleh. Tapi kan lebih baik engkau memaafkan dia. Tidak menyimpan kedongkolan dalam hatimu. Sehingga akan membuat hidupmu semakin susah akhirnya. Tapi memang kau tidak dosa. Tapi hati-hati. Kalau kebencian yang bukan karena alasan yang benar, akan menyebabkan engkau jadi hasad, iri, dengki. Kadang-kadang kau tidak pernah gibain orang. Tapi kalau ada orang yang gibain tuh manusia yang kau benci, kau suka. Ya, kau dengan diam aja, kau akan dapatkan dosa juga akhirnya dengan seperti itu. Bagaimana hukumnya jika kita membicarakan orang karena bercanda? Dan faktanya orang tersebut seperti itu dan kita membicarakannya di depan orangnya. Apakah termasuk ghibah? Baik, kalau berbicara di depan orangnya bukan ghibah. Itu jadi nasihat buat dia. Kalau keburukannya. Tapi kalau ternyata kita bicara di depan orangnya dan ada orang lain, akhirnya dia merasa dilecehkan. Bukan kau ngasih nasihat. Maka kau dosa karena melecehkan dia di depan orang banyak. Tujuanmu memberikan nasihat. Kalau tujuanmu bergurau dan dia nggak ada masalah, insya Allah nggak ada masalah selama dia tidak mempermasalahkan hal itu. Tapi nasihat Nabi Daud kepada putranya Sulaiman, dia mengatakan, Iyaka wal jidal, wa kathratul mizan, dan bergurau. Di antara dia mewasiatkan anaknya untuk tidak berjidal dan nasihat juga untuk tidak bergurau. Ana lupa nih nasihat yang disampaikan, tapi intinya gurau yang berlebih-lebihan kadangkala nanti akan menyebabkan persahabatan jadi pecah. Gara-gara apa? Gara-gara gurau yang berlebihan. Barakallahu fikum. Jadi seperti itu, kalau di depan orangnya kau lihat. Kalau kau ingin memberikan nasihat, maka jangan di depan orang banyak. Sehingga dia merasa dilecehkan. Kalau kau mau bergurau dan dia merasa nggak ada masalah pergurauan seperti itu, ya hati-hati, jangan berlebih-lebihan. Ini pertanyaan terakhir. Bagaimana jika suami kita suka membicarakan tentang teman-temannya? Kita sudah menasehati bahwa itu ghibah, tapi dia bilang dengan siapa lagi dia curhat kalau tidak dengan istri. Jadi bagaimana sebaiknya sikap istri? Meninggalkannya jika dia sedang bicara atau menutup kuping, atau tidak mendengarkannya, mengalihkan pendengarannya dengan membaca WA atau yang lainnya. Masya Allah. Nah, kira-kira suaminya gimana kalau ditinggal baca WA? Dia lagi bicara, kau lagi baca WA. Katakan kepada suami, Bang, kalau kau mau menceritakan teman-temanmu, jangan sebut nama mereka. Ada fulan kayak gini, ada fulan kayak gini. Udahlah, kau nggak tahu dan suami juga tidak memberitahu. Dan berkaitan dengan curhat jemaah, curhatlah yang bermanfaat. Tadi kalau curhatan itu ada manfaatnya, kau curhat tanpa menyebut nama. Dan istri bisa ngomong, Bang, kalau kau menceritakan macam-macam, kau nggak perlu sebut nama. Tapi kadang-kadang nggak nyebut nama, tapi kita tahu nih yang maksudnya dia. Ya sama aja.
Maka sikap seorang istri, sikap yang bijak. Ketika dia mau curhat, maka sang istri curhat dulu. Bang, kau kan udah sering curhat, bang. Aku mau curhat juga nih. Maka paling tidak curhatnya dia memberikan pelajaran buat suaminya. Jamaah sana cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat buat kita. Mohon maaf tadi terputus-putus. Tapi harapannya kita nih tidak gampang-gampang melakukan ghibah. Yang sudah berghibah segera bertobat. Dan tobatnya orang ghibah kita sudah bahas. Salah satunya kau harus cari tuh orang. Kau harus minta maaf sama tuh orang. Kalau tidak, ya kau akan merugi pada hari kiamat, bangkrut. Ternyata pahalamu kau berikan kepada orang yang kau benci. Dan orang yang kau benci masuk surga, sedangkan engkau kehabisan pahala masuk ke neraka. Sampai berjumpa kembali, semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.